يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله alladzi bahana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khotimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama thalibul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Wabil khusus Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam kajian Ramadan yang diselenggarakan insya Allah 1 bulan penuh oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sebelum acara dimulai, kami bacakan adab atau tata tertib dalam mengikuti kajian online ini. Untuk yang pertama, hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapat keberkahan dari kajian ini. Yang kedua, senantiasa berpakaian sopan dan rapi. Yang ketiga, bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk, agar menonaktifkan videonya, atau kami yang akan mengaktifkannya. Untuk menghindari kegaduhan selama kajian, host akan menonaktifkan mikrofon Bapak dan Ibu sekalian. Bila ada pertanyaan, mohon ditulis lewat chat atau lambaikan tangan saat sesi tanya jawab melalui tombol raise hand. Mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema pada kajian hari ini. Pertanyaan disampaikan secara ringkas dan to the point. Artinya jangan berdele-dele. Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini adalah kajian tafsir. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Profesor Hamdani Anwar, MA. Beliau akan membahas tadabbur surat Ali Imran, mulai ayat 61 sampai 63, bisa juga mungkin bisa lebih. Kalau memang waktunya ada, kita sambungkan 64 ya, Prof ya. Insya Allah. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum, apa kabar, Prof? Waalaikumsalam, alhamdulillah, dengan rahmat Allah sehat. Ya, beliau akan menyampaikan tausiahnya selama 60 menit sampai jam 6.30, dilanjut dengan tanya jawab selama 30 menit, bisa juga nanti lebih kali. Untuk menghemat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Al-Fadhil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan, allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'a hudallah
ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Saat ini kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kekuatan, kemauan, dan keikhlasan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang kali ini kita sudah sampai pada hari yang ke-6, Prof. ke-6 ya, ke-6. Ya. Hari yang ke-6. Dimulai hari Selasa sampai sekarang hari Ahad, hari yang ke-6. Baru saja kita mulai 1 jam yang lalu. Dengan harapan semoga hari ini dapat kita jalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan esok dan seterusnya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian kita sampaikan salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-61 dan seterusnya. Ayat 61 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ayat ini artinya adalah siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah wahai Nabi Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, dan kami sendiri dan juga kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Nah, ini makna ayat tadi. Sebelum kita membahas ini, ada baiknya kita mengingat kembali ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, karena kalau dalam kajian tafsir, suatu ayat akan selalu terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran yang hakiki itu berasal dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu. Nah, kebenaran apa itu? Yaitu kebenaran tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini terkait dengan apa itu? Orang-orang Nasrani yang datang dari Najran. Najran itu sekarang daerah Yaman Selatan. Ya. Yaman Selatan pada saat Rasulullah merupakan wilayah yang penduduknya mayoritas agama Nasrani. Dan dulu saat Rasulullah lahir, gubernurnya yaitu Abrohah yang beragama Nasrani juga, datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah agar orang Arab yang ziarah itu pindah dari Mekah ke Najran. Kenapa demikian? Karena Mekah waktu itu menjadi pusat ziarah dengan keberadaan Ka'bah. Nah, mereka membangun biara yang bagus, megah, besar, untuk ziarah orang-orang Arab ketika Ka'bah sudah dihancurkan. Nah, ternyata Allah menghendaki yang lain, menjaga Ka'bah. Nah, ini kemudian datang lagi orang Najran kepada Rasulullah dan
mereka bertanya kepada Rasul tentang informasi Rasul yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu manusia biasa, bukan Tuhan. Maka kemudian Rasul menjawab, keanehan Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ayah itu sudah pernah terjadi, yaitu pada keberadaan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam lebih hebat. Kenapa? Karena beliau berwujud tanpa ayah, tanpa ibu. Sedangkan Nabi Isa hanya tanpa ayah, tapi dilahirkan dari seorang ibu. Nah, sehingga kemudian ini menurut Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang aneh. Karena segala sesuatu akan terwujud bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, inilah berita yang sebenarnya tentang Nabi Isa alaihissalam, atau menurut orang Nasrani disebut Yesus, bahwa beliau adalah manusia biasa tetapi mendapat wahyu sehingga menjadi nabi dan rasulnya. Sedangkan orang Nasrani menilai bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah putra Tuhan. Ada ibunya tapi tidak ada ayahnya, karena ayahnya itu Tuhan saja. Nah, ini pendapat mereka. Maka dibantah dan Allah kemudian mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takum minal muntarin. Bahwasanya kebenaran tentang hakikat Nabi Isa itu seperti yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul disarankan jangan sekali-kali ragu akan kebenaran itu. Nah, kemudian ketika berhadapan dengan orang Najron, orang Nasrani Najron yang datang pada mereka, dipimpin oleh Sayyid dan Akil, nah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi fakul ta'alau nat'u abna'ana wa abna'akum. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada orang yang masih ragu, kemudian diskusi, kemudian berdebat, kemudian mengajak tukar pikiran tentang kenabian Isa alaihissalam, setelah dijelaskan dalil-dalil bukti-buktinya, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, ayo untuk semakin meyakinkan diri, kita nabtahil. Nabtahil itu bermubahalah. Mubahalah itu artinya bersumpah dengan nama Allah yang kalau dalam bahasa kita itu disaksikan oleh anak, istri, dan diri sendiri. Nah, ini menarik. Kenapa tidak diri sendiri dulu? Tapi yang disebut nat'u abna'ana wa abna'akum. Nah, ini budaya orang Arab, juga kemudian budaya kita, bahwa anak itu merupakan sesuatu yang paling berharga pada diri manusia. Ini bisa kita lihat ketika ada seorang anak sakit keras, merintih-rintih karena deritanya. Kadang-kadang orang tua, ya Allah, pindahkan sakit anak itu ke saya. Saya ikhlas menderita penyakit itu, tetapi bebaskanlah anak saya. Nah, ini pertanda apa? Seseorang kalau sudah punya keturunan, maka cinta kasih pada anak-anak itu sangat besar. Sehingga dia rela menderita apa saja demi anaknya. Bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu juga begitu. Ada cerita seorang ibu dan anaknya kelaparan. Ketika mendapat makanan, maka dia lebih mendahulukan anaknya ketimbang dirinya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan cedak anak
ketimbang telak. Artinya apa? Lebih sayang pada anaknya daripada diri sendiri. Dia lebih menerima kalau dia menderita, tetapi dia tidak bisa menerima kalau anaknya yang menderita. Karena itu saat ini bapak-bapak, ketika anak meminta sesuatu, sering kita lihat, kita perhatikan, bapaknya mau berbuat apa saja, bekerja keras sekalipun, ketika ditanya, kenapa bekerja keras demikian? Toh kita perlunya hanya sepiring nasi. Saya kerja ini demi untuk memberikan support, memberikan apa itu, memenuhi kebutuhan atau keperluan anak-anak. Nah ini ya, rela dia harus pinjam sana, pinjam sini, agar anaknya bisa mendapatkan sesuatu yang diperlukan. Nah, maka dalam hal ini ketika bermubahalah atau bersumpah tadi, yang didulukan juga begitu, anak dulu. Karena ini adalah sesuatu yang paling berharga. Lebih-lebih dalam budaya Arab itu sangat menginginkan adanya keturunan. Apalagi kalau keturunan itu laki-laki. Maka yang di sini disebut abna. Abna itu jamak atau plural dari ibnun. Ibnun itu anak laki-laki. Nah, karena dalam budaya Arab, anak laki-laki itu sangat berharga. Sehingga kalau satu keluarga, seorang ibu melahirkan, kalau anaknya perempuan, itu bapaknya itu kesal, marah, malu pada tetangga. Kenapa malu? Karena mereka menilai pada waktu itu ya, anak perempuan itu manfaatnya kurang. Ketika mereka tinggal di gurun pasir, suasana gersang, tandus, maka mata pencarian mereka adalah beternak. Beternak, cari tempat-tempat subur, berburu. Dan ini yang bisa membantu hanya anak laki-laki. Maka anak laki-laki menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Karena itu kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran pun diungkapkan, misalnya dalam surat Al-Kahfi itu dikatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Artinya harta dan anak laki-laki itu merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, di sini yang selalu ditonjolkan anak laki-laki. Nah, dalam budaya Arab demikian pula. Nah, kalau dalam budaya Indonesia, anak semuanya sama saja, laki-laki dan perempuan. Tapi ada di sebagian suku yang diutamakan juga laki-laki, anak laki-laki. Ada teman saya itu sudah nikah, kemudian punya anak. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Dia sedih kok anaknya perempuan terus. Baru anak kelima laki-laki. Maka ketika itulah, ini saya baru punya anak sekarang. Karena yang anak laki-laki inilah yang akan melanjutkan nama keluarga saya. Nah, demikian ya. Sehingga di sebagian masyarakat Indonesia masih ada pula yang lebih senang punya anak laki-laki ketimbang perempuan. Nah, ini. Kemudian anggota keluarga lain yang berharga itu adalah istri. Maka di sini juga disebut wanisa ana wanisa akum, istri. Nah, istri itu adalah pasangan hidup yang akan membawa kehormatan suami. Karena itu, seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, mempunyai istri, maka dia pun akan bersedia menghadapi segala sesuatu demi kebahagiaan atau kehidupan istrinya. Nah, ini.
Nah, baru kemudian wa anfusana wa anfusakum, dan diri kita serta diri kamu sekalian. Nah, jadi di sini dalam budaya Arab dan budaya kita juga, sesuatu yang dimuliakan, dipertahankan yang pertama itu anak-anak. Kenapa anak-anak? Seperti tadi saya katakan, karena anak-anak itu adalah merupakan generasi yang akan melanjutkan nama baik keluarga, yang akan meneruskan kehidupan keluarga. Kemudian yang kedua istri, yang ketiga baru diri sendiri. Nah, di sini urut-urutannya sesuai dengan naluri manusia yang ada pada waktu itu. Nah, kalau sudah diajukan, baru kemudian summa nabtahil. Kemudian mari kita bermubahalah. Mari kita bersumpah dengan nama Allah dan menjadikan keluarga itu sebagai agunannya. Sebagai agunannya. Nah, nanti dalam budaya mereka yang sumpahnya, yang keyakinannya tidak benar, maka ini akan mendapat laknat dari Allah. Nah, pada saat tersebut, ketika Rasulullah ditanya, siapa anak atau istri kamu yang diajukan untuk mubahalah? Maka Rasulullah mengajukan putrinya Fatimah, karena beliau tidak punya anak, atau anak laki-lakinya sudah meninggal. Yang tinggal hanya putrinya Fatimah beserta suaminya Ali bin Abi Thalib dan cucunya Hasan dan Husain. Sedangkan dari pihak istri yang diajukan Rasul adalah istri tercinta Aisyah Ummul Mukminin. Nah ini. Kemudian diri Nabi. Maka orang Nasrani yang ditantang tadi ngeper, ragu. Mereka, hai Muhammad, beri kami waktu untuk berpikir. Kemudian mereka mengundurkan diri. Kemudian mereka bertanya pada orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Mekah, yaitu Bani Mustalik, Bani Quraidah, Bani Nadir. Mereka bertanya, apakah yang diungkapkan Muhammad tadi benar tentang Isa alaihissalam? Apakah dia memang seorang utusan Allah? Ternyata orang Yahudi yang tidak senang pada Rasul, yang tidak happy dengan adanya umat Islam, mereka menyatakan betul, Muhammad itu Rasulullah. Sebenarnya tanda-tanda orang ini sudah diungkapkan dalam Taurat. Nah, mereka mengaku itu sudah diungkapkan dalam Taurat. Cuma bagi kami, walaupun dia benar, kami merasa tidak rela. Kenapa? Tanda-tanda yang dimaksudkan ternyata terdapat pada seseorang yang bukan keturunan Yahudi. Padahal selama ini dari Nabi Musa sampai seterusnya, nabi-nabi atau rasul itu justru dari orang Yahudi. Tetapi ini orang yang dijanjikan dalam Taurat yang akan meluruskan, yang akan memperbaiki syariat Musa, ternyata kok bukan Yahudi. Nah, ini kami nggak ikhlas. Sehingga orang Yahudi itu mengakui Nabi Muhammad seorang nabi, tetapi tidak mau mengungkapkan. Kenapa? Karena mereka tidak rela ketika nabi yang digambarkan dalam Taurat tadi ternyata dari orang Arab itu. Nah ini. Sehingga setelah kaum Nasrani, Najran tadi, keduanya ahlul kitab ya. Orang Yahudi disebut ahlul kitab, dan Nasrani pada waktu itu juga termasuk ahlul kitab.
Maka kemudian mereka tidak berani. Mereka mengatakan pada kaumnya, kita jangan ikut bersumpah atau bermubahalah dengan Muhammad karena dia nabi. Kalau kita bersumpah dan ternyata informasi dari Muhammad tadi benar, maka kita akan celaka. Hidup kita selamanya tidak akan mendapatkan ketenangan. Kita akan dalam keadaan gelisah dan penderitaan. Nah, sehingga mereka kemudian tidak berani bermubahalah dengan Rasulullah SAW. Nah, ini suatu informasi yang luar biasa, ya. Artinya pada masa itu sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala masih demikian berharganya, masih demikian dipercayanya. Sehingga kalau sudah bersumpah, maka mereka betul-betul akan menepati atau akan menerima akibat dari ingkarnya pada sumpah. Ini bertentangan dengan kondisi masyarakat kita sekarang. Para pejabat, para menteri, para gubernur, para bupati, semuanya disumpah. Ketika disumpah itu dengan atas nama Tuhannya masing-masing. Kalau umat Islam dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Nasrani dengan nama Yesus Kristusnya. Kalau orang Hindu, Buddha dengan nama Tuhan yang mereka yakini. Tetapi sumpah tadi hanya diucapkan ketika pelantikan. Tidak berpengaruh positif dalam hati mereka. Buktinya apa? Setelah mereka menjabat, mereka lupa pada sumpahnya. Melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dikala masyarakat terkena pandemi, banyak yang di PHK, banyak yang merosot penghasilannya. Mereka malah berfoya-foya mengambil uang rakyat. Dikala orang sekarat, mereka seenaknya merampok harta rakyat. Nah, ini kenapa? Karena mereka tidak meyakini sumpah tadi akan berakibat negatif sesuai dengan sumpah yang mereka katakan. Nah, beda di sini. Di sini sumpah itu dilakukan antara Rasulullah yang Muslim, yang mukmin dengan Nasrani Najran. Nasrani dari Najran. Ternyata orang Nasrani pun saat itu betul-betul menghargai sumpahnya. Dalam kalangan umat Islam pun demikian. Diriwayatkan kalau seseorang meriwayatkan hadis, kemudian ditanya, apakah kamu berani bersumpah bahwa ini memang betul-betul dari Rasulullah? Kalau sahabat tadi, betul, saya berani sumpah, maka yang lain percaya. Tapi kalau sekarang, orang sumpah apapun seringkali tidak dipercaya karena banyak peristiwa yang membuktikan sumpah itu kebanyakan hanya di mulut, tapi tidak diyakini sampai ke hatinya. Nah, ini pelajaran bagi kita, bagaimana orang-orang masa Rasul begitu meyakini sumpah tadi. Sehingga walaupun non-muslim, walaupun dia Nasrani, tetap akan berpegang pada sumpah yang dikatakan. Sehingga mereka pun ketika tidak yakin, maka mereka akan ragu. Wah, ini Muhammad kok dengan yakinnya mengajak bermubahalah, bersumpah demi Allah. Kalau dia sudah yakin, ini pasti dia punya dalil, punya alasan yang kuat. Sedangkan kami kadang-kadang masih meragukan. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan, Tuhan itu adalah yang menciptakan makhluk. Dan penciptaan ini akan berlangsung terus dari awal sampai akhir kelak. Sehingga
kalau Allah atau Tuhan itu pencipta dan penciptaan akan berlangsung terus, maka Tuhan itu akan hidup terus, ada terus. Maka tidak ada ceritanya Tuhan itu mati. Oleh karena itu, kalau dalam satu agama dikatakan Tuhan mati untuk menebus dosa manusia, ini menjadi pertanyaan. Kalau Tuhannya mati, siapa lagi yang menciptakan manusia kelanjutannya? Padahal diyakini penciptaan itu hanya berasal dari Tuhan, bukan lainnya. Dan untuk mencipta, Tuhan itu harus hidup terus. Maka dalam Islam diungkapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang layak menjadi tujuan ibadah kecuali Dia yang hayyu, hidup terus, wal qayyum, dan berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lainnya. Nah, jadi kalau dalam Islam ada kata ya hayyu, ya qayyum, wahai sang maha hidup terus, wahai Tuhan yang selalu hidup terus, tidak pernah mati. Nah, ini kalau dalam Islam Allah itu hayyun, selalu hidup terus. Dengan agama lain ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu mati dalam rangka untuk kebaikan manusia. Apakah begitu? Untuk kebaikan harus mati dulu. Nah, ini yang yang menjadi pertanyaan diantaranya orang Nasrani Najran tadi, ya, bahwa Tuhan kalau dalam keyakinan Muhammad adalah Tuhan yang selalu hidup atau yang hidup terus, tidak pernah mati. Nah ini, sehingga ketika diajak bersumpah untuk mendapatkan kebenaran, orang-orang Najran tadi ternyata tidak berani. Kenapa demikian? Karena mereka tidak yakin pada pendapatnya itu. Nah ini ayat 61. Kemudian ayat 62, inna hadza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Yang artinya, sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Ini itu apa? Ini itu adalah kisah tentang Isa alaihissalam. Apa? Isa alaihissalam itu adalah manusia biasa yang punya keistimewaan dari kelahirannya. Kenapa demikian? Karena kelahirannya melalui seorang wanita yang selalu, yang terus dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Terus dalam keadaan suci. Bahwa Maryam itu satu-satunya wanita yang tidak pernah datang bulan. Nah, jadi apa? Pesan Allah, inni mutahhiroki. Ya. Mutahhiroki artinya Allah menjadikan kamu, wahai Maryam, selalu dalam keadaan suci. Ya. Sehingga dia diperbolehkan tinggal di Baitul Maqdis selamanya. Kenapa demikian? Dalam tradisi Yahudi, wanita yang datang bulan itu dianggap najis. Sehingga dalam komplek perumahan Yahudi, kalau Yahudi membuat rumah, dibuat rumah utama, kemudian setelah itu ada namanya pavilion, yaitu rumah yang terpisah dari rumah utama. Untuk apa pavilion itu? Pavilion ini digunakan untuk tempat tinggal wanita-wanita Yahudi yang sedang datang bulan. Entah itu istrinya, atau anaknya, atau saudaranya. Kalau datang bulan, mereka tidak boleh masuk ke rumah. Mereka dianggap najis.
Karena itu mereka ditempatkan di pavilion. Nah, kita kadang-kadang ada yang ikut-ikutan membuat rumah, kemudian membangun pavilion tersendiri, terpisah dari rumah utama, tanpa mengetahui alasannya. Alasannya itu sebenarnya dari tradisi Yahudi, pavilion untuk tempat tinggal wanita-wanita yang datang bulan. Nah, kalau wanita datang bulan saja tidak boleh masuk rumah, apalagi di tempat yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu isinya pendeta-pendeta Yahudi. Tidak ada wanitanya. Kemudian ketika Ibu Maryam bersumpah bernazar bahwa kandungannya, janinnya akan diwakafkan ke Baitul Maqdis, maka nazar ini diterima. Tapi sayang, ketika lahir kok perempuan. Maka ketika diungkapkan ini pada pendeta, nggak apa-apa, kami asuh, kami bina dia. Dan ternyata yang ingin mengasuh Maryam itu rebutan. Sehingga akhirnya dibuat undian. Dan ketika diundi, yang menang Nabi Zakaria. Maka Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Ternyata setelah balik, dia tidak pernah datang bulan. Nah ini. Sehingga disinilah wanita yang satu-satunya yang selalu dalam keadaan suci, itu adalah Maryam. Ya, yaitu putra dari Imron. Nah ini ya. Sehingga disinilah informasi Al-Quran, siapa Maryam, siapa Isa alaihissalam. Ini yang diungkapkan Rasulullah SAW kepada orang-orang Nasrani Najran. Nah, maka Allah mengatakan, Inna hadza lahuwal qasasul haq. Ini berita, informasi tentang Isa dan ibunya Maryam adalah kisah yang sebenarnya. Kok aneh? Maryam tidak nikah, bisa punya anak. Nah, disinilah kekuasaan Allah. Ketika itu datanglah malaikat Jibril kepada Maryam, kemudian memberitahu bahwa Allah SWT berkenan akan menjadikan Maryam sebagai ibu dari Isa tanpa melalui pernikahan. Tanpa melalui pernikahan. Sehingga umat Islam meyakini itu. Jangan orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Hubungan gelap antara Maryam dengan Yusuf An-Najjar. Kalau dalam Nasrani disebut Santo Yosef. Karena ini silsilahnya, kalau dilihat dalam Injil, Nabi Isa itu Yesus, bapaknya Yusuf. Jadi silsilahnya itu pakai bapaknya Yusuf. Padahal kalau dalam Al-Quran, Maryam itu tidak pernah menikah. Tapi kalau dalam Injil dianggap setelah melahirkan Yesus, kemudian diperistri oleh Yusuf, yang kemudian disebut sebagai orang suci. Orang suci dalam Nasrani itu, kalau bahasa Inggrisnya saint. Kalau dalam bahasa Latinnya santo. Santo Yusuf, santo apa aja. Itu ada, bahkan kalau Natalan itu ada Santo Claus, Santa Claus, itu juga santo. Santo atau saint itu orang suci. Nah ini. Sehingga kisah yang benar itu adalah bahwa Maryam selalu virgin, tidak pernah datang bulan, selalu dalam keadaan suci, dan beliau melahirkan Isa alaihissalam dengan karunia Allah yang ditiupkan roh tadi ke dalam dirinya. Nah ini kekuasaan Allah yang sampai sekarang itu prosesnya belum bisa diketahui.
bagaimana ini bisa terjadi. Walaupun secara ilmiah ternyata orang sekarang bisa membuat sesuatu lahir tanpa ayah. Misalnya ayam. Ayam bisa bertelur tanpa dikawinkan dengan jantannya. Nah, hanya dari unsur makanan. Nah, sekarang bisa dibuat itu, ya, sehingga kita menikmati telur tiap hari yang keluar dari betina yang tidak dikawinkan. Kalau zaman saya kecil, telur itu selalu berasal dari perkawinan jantan dan betina. Kalau sekarang disebut telur ayam kampung. Nah, ini selalu melalui hubungan antara jantan dan betina. Tapi dalam hal yang modern, para peternak bisa menternakkan ayam petelur, jumlahnya ribuan, dan setiap hari bertelur tanpa perkawinan antara jantan betina. Saya bayangkan kalau jumlahnya ribuan, harus dikawinkan, waduh, susah sekali itu. Mencari pejantannya, bagaimana mengawinkannya. Kan, tapi dengan teknologi modern, hanya dalam ekstrak makanan, ternyata ayam-ayam tadi dapat bertelur tanpa pejantannya. Nah, ini yang modern. Tapi tentang kisah Nabi Isa alaihissalam yang terkait dengan manusia, wanita bisa melahirkan tanpa hubungan suami istri, sampai sekarang masih menjadi rahasia Allah. Nah ini. Dan inilah kisah yang benar, bukan seperti ungkapan-ungkapan yang lain bahwa itu melalui hubungan gelap antara Yusuf dan Maryam atau yang lainnya. Nah, bukan itu. Nah, kemudian dilanjutkan, wa ma min ilahin illallah. Nah, ini penekanan. Walaupun Isa istimewa, lahir tanpa ayah, tetap dia bukan Tuhan. Nah, ini penekanannya. Kalau gitu Tuhan gimana? Wa ma min ilahin illallah. Yang dapat disebut sebagai Tuhan itu hanya Allah. Bukan Isa alaihissalam. Nah, bukan. Tapi hanya Allah lah yang layak disebut sebagai Tuhan. Dan hanya Allah pula yang harus menjadi tujuan ibadah dari umat manusia. Allah pun mengisyaratkan maaf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, disitulah ini ditekankan, wa ma min ilahin illallah. Ini terkait dengan apa? Sikap orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Tapi tidak semua Nasrani demikian. Ada sekte dari Nasrani yang meyakini bahwa Isa, Yesus bukan Tuhan. Tapi dia adalah seorang Rasul. Hanya saja sekte ini kalah mayoritas sehingga dianggap tidak lurus oleh kaumnya. Ya. Nah, ini ditekankan bahwa kisah tentang Nabi Isa hanya yang berasal dari Quran itu yang benar. Kemudian ditekankan lagi bahwa Isa bukan Tuhan. Tuhan yang layak menjadi tujuan ibadah hanya Allah. Wa ma min ilahin illallah. Nah ini. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Apa yang dimaksud perkasa di sini? Perkasa itu tiada tandingannya.
Sehingga sebagai Tuhan tidak ada tandingannya. Tidak tepat kalau ada Tuhan lain. Karena Allah itu satu-satunya Tuhan, sehingga yang lain pasti bukan Tuhan. Mereka hanya dianggap sebagai Tuhan. Dan anggapan ini tidak benar. Nah, itu ya. Dan hakim artinya apa? Bijaksana. Nah, hakim ini bijaksana maksudnya apa? Di sini Allah Maha Bijaksana dalam menyikapi keyakinan, kepercayaan orang-orang yang keliru tadi. Dengan mengutus Rasulnya untuk meluruskan keyakinan mereka. Bila mereka mau bertobat, nah ini bijaksananya Allah, apapun kesalahan mereka pasti diampuni. Apapun. Allah selalu membuka pintu taubat bagi manusia selama dia masih hidup. Kalau sudah sekarat, nah taubat itu sudah tidak bisa diterima. Ada kisah Fir'aun menentang sikap, menentang dakwah, menentang ajakan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian setelah Fir'aunnya akan tenggelam, baru di situ dia mengakui. Al-an amantu bi Rabbi Musa. Sekarang saya baru percaya pada Tuhannya Musa. Tapi sudah terlambat. Maka taubatnya tidak diterima. Nah, tetapi di sini hakim, ayat ini menunjukkan kalaupun mereka yang menuhankan makhluk lain. Kenapa makhluk lain? Ada yang menuhankan hewan. Ada yang menuhankan ular kobra. Ada yang menuhankan harimau. Ada yang menuhankan serigala. Sehingga hewan-hewan itu dijadikan simbol. Bahkan ada yang mengatakan inilah kakek moyang dari suku tersebut. Nah, ini ya. Ada yang menuhankan manusia. Bahkan Fir'aun pun ingin dianggap sebagai Tuhan. Maka semua itu tidak benar. Namun, bila mereka yang meyakini itu mau bertobat, taubatnya itu ikhlas, betul-betul berasal dari hatinya, Allah akan menerima taubatnya. Nah, ini hakim bijaksana. Allah luar biasa. Siapapun yang salah, besarnya salah tidak terkira. Penyimpangannya sudah melebihi hal-hal yang wajar. Tapi begitu dia bertobat, diampuni. Dihapus semua salahnya. Nah, ini terjadi pada siapa? Para sahabat. Kebanyakan sahabat itu musyrik. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi ibadahnya pada berhala-berhala. Namun begitu mereka bertaubat masuk Islam, semua kesalahannya dihapus. Dan Rasul mengatakan, para sahabat inilah orang yang akan menyertai beliau masuk surga. Nah, luar biasa. Padahal tadinya adalah penyembah berhala. Nah, di sini ayat ini juga begitu. Siapapun mengakui makhluk lain sebagai Tuhannya, mengakui manusia sebagai Tuhannya, akan terhapus bila dia bertaubat. Nah, tapi dijawab dalam ayat 63, fa in tawallau fa innallaha alimum bil mufsidin. Namun bila mereka berpaling itu artinya apa? Tidak mau bertobat, tetap dalam keyakinan yang salah. Tidak mau meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang esa. Nah, ini janji Allah. Fa innallaha alimum bil mufsidin. Allah akan tahu apapun yang mereka lakukan. Allah akan tahu bagaimanapun sikap mereka yang merusak. Nah, ya. Sehingga di sini seperti tadi dikatakan, apapun kesalahan manusia akan diampuni bila mau bertaubat. Tetapi sekecil apapun
yang dilakukan manusia bila mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keesaannya, mengingkari kekuasaannya, Allah akan tahu dan Allah akan memberikan balasan dari sikap yang tidak benar tadi. Jadi tidak hanya sekedar mereka meyakini adanya Allah selain Tuhan, tapi juga mereka yang mengingkari keesaannya, yang mengingkari kekuasaannya, yang mengingkari ibadah kepadanya, maka semuanya itu akan mendapat balasan. Tapi kalau mau bertobat, hilang semuanya itu. Nah, sehingga dengan demikian, bahkan di sini diungkapkan orang yang ingkar itu dianggap sebagai mufsidin, orang yang merusak. Wah, ini berat sekali. Kenapa mereka disebut orang yang merusak? Karena keyakinan mereka pasti akan disebarkan pada yang lain. Jarang orang punya keyakinan dipendam untuk diri sendiri. Ada nggak? Ada, tapi jarang sekali. Sehingga kalau sudah meyakini sesuatu, kemudian disebarkan. Bagaimana menyebarkannya? Bisa jadi dengan menulis. Menulis buku. Menulis buku itu adalah ungkapan dari keyakinan, dari pengetahuan yang ada. Nah, kalau dibaca orang, kemudian ada yang setuju, ini berarti dia merusak keyakinan orang-orang lain. Nah, mufsidin ini. Ada juga penyebarannya dengan berpidato, bercerita, berbicara. Nah, ini bisa dilihat secara langsung. Apakah ada yang terpengaruh atau tidak. Nah, kalau orang-orang terpengaruh pada ungkapan-ungkapannya, pada ceritanya, ini artinya dia merusak keyakinan orang lain. Bisa juga dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Dengan melakukan sesuatu yang menyimpang dari syariat Allah. Bahkan kadang-kadang perbuatan itu dilakukan secara demonstratif di depan orang-orang. Nih, saya melakukan ini. Mana buktinya saya dapat azab? Mana buktinya ini dosa? Saya melakukan tidak apa-apa. Nah, sehingga sering orang melakukan kejahatan itu tidak cukup sekali. Begitu melakukan kejahatan, kok berhasil? Tidak ada sanksi, tidak ada yang mencela, tidak ada yang mengkritik. Lain kali diulang lagi. Lain kali diulang lagi. Nah, ini. Sehingga kalau kita melihat tayangan TV, seseorang ketangkap, digebuki karena mencuri motor, ketika ditanya, sudah berapa kali kamu mencuri? Rata-rata jawabnya, sudah sekian kali. Bukan yang pertama. Sudah sekian kali kami melakukan ini. Artinya apa? Karena dia merasa berhasil, maka dia lakukan lagi. Dan ini kadang-kadang dia lakukan tidak sendiri, mengajak yang lain. Nah, inilah yang disebut mufsidin. Orang yang ingkar itu cenderung akan menjadi perusak. Dia akan merusak akidah orang lain. Dia akan merusak keyakinan orang lain. Dia akan merusak hati orang lain. Mengajak mereka menyimpang. Orang mabuk seringkali tidak mau sendirian. Dia ngajak temannya. Orang mencuri, mencopet, bahkan kalau sekarang kemungkinan di bis-bis yang padat, apalagi bis kota yang penuh sesak, itu terkadang sebagian copet yang bekerja bersama-sama. Mereka misalnya berlima, berempat, mengelilingi seseorang. Satu mengganggu, satu begini, satu mendesak, yang lainnya ngambil dompetnya. Begitu ngambil dompet, dompet tadi diserahkan pada yang lain, sehingga kalau dia ditanya, mana buktinya? Nggak ada. Ternyata pada orang lain. Nah, ini merusak. Jadi sebetulnya fa'in tawallau, orang yang ingkar,
itu cenderung akan menjadi orang yang merusak. Dan Allah akan selalu tahu siapa yang merusak, siapa yang mengajak pada kebaikan. Nah, kadang-kadang, ini herannya, orang yang mengajak pada kerusakan lebih banyak diikuti ketimbang orang yang mengajak pada kebaikan. Tampaknya naluri manusia itu punya naluri yaitu yang disebut potensi fujur, potensi yang mengajak pada kerusakan, pada keburukan. Ini lebih mudah ikut ketimbang yang baik. Sehingga orang lebih sering mengikuti keburukan daripada mengikuti kebaikan. Nah, dari sinilah Allah mengucapkan atau Allah memberikan pesan, fa'in tawalau, apabila kamu sekalian berpaling, apabila kamu sekalian ingkar pada kebenaran yang telah diinformasikan Allah, maka ketahuilah kamu sekalian ini menjadi mufsidin, menjadi orang yang merusak. Sehingga kalau itu sudah merusak, maka akibatnya berkepanjangan. Kenapa berkepanjangan? Karena orang merusak itu tidak hanya dirinya sendiri yang menanggung dosa. Tidak hanya diri sendiri yang akan mendapat balasan. Tapi orang lain pun akan terkena akibatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang yang membuat kerusakan itu akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri. Allah mengungkapkan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khossah. Takutlah, jauhilah pada bencana, pada perilaku yang akibatnya tidak hanya menimpa orang yang berbuat, tapi juga menimpa orang-orang lain. Menimpa orang lain. Ini kadang-kadang kita sering melakukannya. Misalnya apa? Misalnya seseorang manjat pohon mangga. Tapi ternyata begitu dia manjat, di pohon tadi banyak sekali semut. Langsung semut tadi bergerak ke badan, ke tangan, ke badan orang yang manjat. Satu menggigit, sehingga terasa sakit. Akibatnya apa? Orang tadi akan mengusap, membunuh semut-semut yang lain yang tidak menggigit. Padahal yang menyebabkan kesakitan hanya satu semut, tapi yang dibasmi semuanya. Nah, ini juga yang terjadi pada kita. Satu yang melanggar, satu yang merusak, tapi yang terkena akibat, terkena dampak banyak sekali. Ada beberapa orang memotong, menebang pepohonan, sehingga hutan menjadi gundul. Akibatnya banjir. Yang terkena dampak siapa? Bukan hanya yang menebang pohon, tapi juga masyarakat lain. Nah, sehingga mufsidin itu artinya orang-orang yang merusak, membuat kerusakan. Dan mereka pasti akan mendapatkan balasan yang lebih berat. Kalau dalam ungkapan Rasul dikatakan waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ya ila yaumil qiyamati min ghairi ayang kusa min husayun. Artinya, dan siapapun membuat kebiasaan buruk yang merusak dalam tatanan Islam, maka dia akan mendapatkan balasan buruknya ditambah, nah ini ditambah, dengan balasan buruk dari orang-orang yang ikut mengerjakannya. Jadi orang yang ikut-ikutan tadi juga akan mendapat balasan, dan orang yang memulai awal juga akan bertambah balasannya itu. Jadi kayak kalau sekarang model MLM tadi, multi level marketing. Nah ini, sehingga
ancaman Allah dengan satu kata, mufsidin, itu ternyata luar biasa. Dan ini bisa kita lihat di sekeliling kita. Ya. Yang kadang-kadang kalau kita mengatakan dalangnya, aktor intelektualnya itu satu. Tapi kemudian dengan pengaruhnya, dengan ceritanya, dengan perintahnya, yang melakukan pengerusakan menjadi banyak. Karena itu seringkali dalam kasus-kasus tertentu, setelah pelaku-pelaku ditangkap, maka kemudian dicari siapa dalangnya. Siapa aktor intelektual. Karena sesungguhnya aktor intelektual inilah mufsidin yang sesungguhnya. Mufsidin yang sebenarnya. Nah, ini yang dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 63. Fa in tawallau fa innallaha alimum bil mufsidin. Apabila mereka mengingkar, tetap ingkar. Nah, jadi perusak-perusak itu adalah orang yang ingkar pada tuntunan Allah. Nggak ada perusak itu orang yang taat pada Allah. Pasti dia ingkar pada Allah. Ingkar apa? Pada perintahnya, pada syariatnya, pada tuntunannya. Islam mengajarkan kebaikan, tapi yang ingkar walaupun dia muslim mengajak kerusakan. Nah, di situ. Sehingga dengan demikian yang mereka ingini, bila masyarakat gaduh, bila masyarakat gelisah, bila masyarakat ketakutan, setelah itu mereka kami yang akan membereskan. Nah, di situ. Mufsidin itulah. Inilah pesan Allah agar kita semuanya memahami secara benar tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian melaksanakannya secara lurus. Jangan diikuti dengan emosi. Diikuti dengan keinginan-keinginan yang dapat merusak. Dan itu pasti akan menimbulkan akibat-akibat yang dampaknya sangat luas, yang akan mengganggu ketertiban masyarakat, termasuk dalam keyakinan ini. Nah, baiklah, sudah 6:30 lewat. Inilah uraian dari kajian dari ayat 61 sampai 63 dari surat Ali Imran. Baiklah, bila ada diskusi, ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Bapak-bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Prof. Tausiahnya luar biasa. Semakin clear lah itu tentang Nabi Isa ini. Sebelum sesi tanya jawab, berikut kami bacakan pengumuman dari panitia. Untuk yang pertama, selesai kajian ini, insya Allah ini kita jalan-jalan ke Suriname, yaitu mengunjungi saudara kita di Paramaribo, Suriname. Insya Allah akan dipandu langsung oleh Bapak Duta Besar RI, itu Bapak Julang Pujianto, dengan dipandu Pak Fadian nanti. Selanjutnya kajian untuk esok dan lusa. Untuk yang pertama, Senin 19 April 2021, tetap kita mulai jam 5.30 sampai jam 7, itu kajian Tauhid dengan narasumber, ini masih ada hubungannya dengan hari ini mungkin ya, Ibu Irina Handono, temanya antara lain iman dan akal, mengapa orang bisa ateis. Kemudian untuk hari Selasa, tanggal 20 April, kajian tasawuf, itu dengan narasumber Profesor Nazaruddin Umar MA, temanya adalah tema lanjutan kotoran batin bagian kedua. Kemudian selama bulan Ramadan, itu kajian akan berlangsung sebulan penuh mulai jam 5.30 sampai jam 7 untuk tausiahnya. Ada beberapa penyesuaian yang baru ini, sekarang yang perubahan baru ini adalah kajian tafsir yang semula hanya 1 kali menjadi 2 kali, yaitu hari Kamis dan hari Ahad, jamnya sama. Kemudian untuk kajian keluarga sakinah yang awalnya
mulai jam 8 malam dimajukan menjadi jam 16 sampai jam 17.30 menjelang buka. Kemudian kajian gerakan baca Al-Quran juga nanti akan dimulai setelah tausiah, yaitu jam 7 sampai jam 8.30 sampai selesai. Kemudian berikutnya dari divisi pendidikan, yaitu akan mengadakan bedah Iqra untuk tahap untuk yang batch yang keempat, insya Allah akan dimulai tanggal 25 April 2021. Bapak Ibu yang belum daftar segera mendaftar, itu ketik Iqra itu ya. Ketik Iqra, kirim ke WA 081117300114. Kemudian berikutnya adalah tentang bencana alam. Bapak Ibu sekalian, untuk meringankan saudara kita yang ada di NTT, kita akan segera menyalurkan, insya Allah untuk bantuan di NTT itu pada hari Selasa. Bapak Ibu sekalian, kami tunggu donasinya sampai dengan hari Senin. Insya Allah akan kita salurkan. Yaitu dengan menyalurkan, Bapak Ibu yang akan ini dengan menyalurkan ke rekening Pejuang Subuh, yaitu 72.2020.1001, yaitu atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Atau bisa menghubungi Pak Irwan langsung 0811828246. Mungkin itu pengumuman dari saya, penekanan itu yang paling bawah itu tadi. Bapak sekalian, kita lanjut ke acara tanya jawab. Kita akan mulai dari chat dulu. Ini ada yang bertanya langsung. Ini Prof, pertanyaannya Prof. Terkait penjelasan mengenai sumpah yang digunakan, agunannya ada sesuai dengan yang agunannya ada sesuai dengan budaya Arab. Apakah berarti Al-Quran itu diturunkan berbasis budaya Arab pada masa itu? Mohon penjelasannya, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Rasulullah SAW adalah orang Arab. Objek atau masyarakat yang pertama mendapatkan dakwah orang Arab pula. Karena itu, sebagian isi Al-Quran itu selaras sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Di antara yang kebiasaan orang Arab itu adalah apa yang disebut bulan suci. Umat Islam Indonesia membiasakan diri dengan menyebut bulan suci itu Ramadan. Tapi kalau dalam Quran, bulan suci itu bukan Ramadan. Itu terdapat dalam surat Taubah ayat 36. Ayat itu adalah inna iddatasyuhur indallahi itsna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Surat At-Taubah ayat 36. Apa artinya? Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12. Ini ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan suci. Nah, dalam Quran 4 bulan suci. Inilah salah satu kebiasaan orang Arab bahwa dalam satu tahun ada 4 bulan suci. Bulan suci itu apa? Bulan suci bagi orang Arab adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada 4. Sedangkan kalau kita bulan suci Ramadan. Tapi kalau mereka bulan sucinya ada 4. Ini pada masa Nabi, sebelum Nabi, masa Nabi,
4 bulan ini dihormati sekali. Sehingga orang Arab pada waktu itu tidak mau melakukan pertengkaran, tidak mau berperang, tidak mau bermusuhan. Ini yang disebut bulan suci tadi. Mereka gunakan apa? Dalam 4 bulan suci ini, 4 bulan ya, mereka menggunakan waktunya untuk beribadah. Tidak mau perang, tidak mau bermusuhan, tidak mau bertengkar. Nah, ini dulu zaman Rasul. Tapi zaman sekarang tampaknya sudah terabaikan. Ini kita lihat di Timur Tengah. Pusatnya agama Islam kan Timur Tengah. Bulan Rajab perang, bulan Dzulqa'dah perang, bulan Dzulhijjah perang, bahkan dulu Dzulhijjah itu Ka'bah dihantam rudal itu. Ya. Sampai sekarang pun orang Arab, daerah turunnya Islam tetap perang dengan orang Yaman. Jadi sekarang pun sudah tidak dihormati lagi. Nah ini beda. Jadi bulan suci dalam Al-Quran itu ada 4. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 tadi ada 4 bulan suci. Kalau di Indonesia, bulan suci hanya Ramadan. Di Al-Quran Ramadan tidak disebut bulan suci. Hanya disebut bulan puasa. Bulan Al-Quran. Nah itu. Nah termasuk ini mubahalah. Sumpah menurut kebiasaan orang Arab itu, mubahalah ini sumpah yang menyertakan anggota keluarga. Nah ini jadi beda dengan sumpah individu. Dalam Quran ada sumpah individu, tapi juga ada sumpah yang menyertakan anggota keluarga. Nah, sumpah anggota keluarga ini disebut mubahalah. Nah, itu ya. Nah, ini kebiasaan sana. Nah, untuk kita ada nggak sumpah mubahalah? Kita orang Islam. Saya belum pernah mendengar ada, ayo kita bersumpah demi anak saya dan anakmu, demi istri saya dan istrimu, demi diri saya dan... Karena apa? Nanti yang akan menanggung akibatnya bukan individu. Yang menanggung akibatnya adalah semua yang disebut anaknya, keluarganya, dirinya akan terkena dampak bila sumpahnya tadi dusta. Nah, di situ. Ada nggak di Indonesia sumpah semacam ini? Selama ini saya belum pernah menjumpai sumpah yang menyertakan semua anggota keluarga. Nah, seperti tadi itu. Nah, inilah salah satu kebiasaan orang Arab pada masa itu. Ingat, pada masa itu. Bukan masa sekarang. Ada lagi ini. Ya. Naudzubillah. Misalnya, Allah menggambarkan surga. Dalam Quran itu apa? Surga itu adalah suatu taman. Penuh pepohonan yang menghijau. Ada air, sungai mengalir di bawahnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada surga, taman yang indah, di bawahnya mengalir air. Kenapa gambarannya demikian? Gambaran demikian ini untuk menarik orang-orang Arab pada masa lalu yang wilayahnya gurun, tandus, pasir batu, jarang tanam. Seandainya orang Bogor, orang Puncak dikatakan surga itu hanya taman yang indah, banyak sungai mengalir, mereka berpendapat, oh, di sini udah banyak taman, banyak keindahan, banyak sungai, tidak usah nunggu di surga. Nah, ini beda. Jadi disesuaikan dengan masyarakat pertama yang menerima dakwah Islam tadi. Namun kemudian
ada ayat-ayat lain yang melengkapi. Kenapa? Kalau surga misalnya ada surat Fussilat ayat 31. Itu mengatakan, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum ma tastahi anfusukum. Walakum fiha ma taddaun. Artinya apa? Kami, Allah dan para malaikat, adalah pelindung kamu sekalian, baik ketika di dunia maupun saat di akhirat. Dan di akhirat nanti kalian akan mendapatkan surga sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, jadi di sini ini pelengkap ya, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, keinginan manusia itu berbeda-beda. Bapak-bapak warga Pondok Indah dan sekitarnya merupakan individu-individu yang punya keinginan. Saya yakin keinginannya berbeda-beda. Nah, nanti ketika di surga, masing-masing akan menemukan sesuatu yang memang diinginkan. Sehingga kalau bisa digambarkan, orang yang hidup di bawah sejahtera, dia selalu melihat ketika lewat Pondok Indah, melihat gedung-gedung yang megah. Maka dia mengatakan, aduh kapan saya punya rumah megah seperti ini. Ketika jalan melihat mobil-mobil yang mewah, maka dia, enaknya kalau saya bisa mengendarai mobil mewah ini. Ketika di depan restoran melihat menu-menu makanan yang lezat, kapan saya bisa menikmati ini? Ini keinginannya. Tapi konglomerat, apakah merasa saya ingin punya gedung megah? Sudah banyak. Bahkan ada satu orang punya 10 bangunan mewah. Mobil berderet di garasinya. Makanan berlimpah. Apa itu yang diinginkan orang kaya? Mungkin tidak. Bukan itu lagi. Nah, inilah apa? Dia pasti punya keinginan lain yang belum dijangkaunya. Nah, itulah yang kelak didapatkan di surga. Setiap orang akan menemukan keinginannya. Disinilah menjadi surga kita berbeda-beda. Tapi kemudian ayat lanjutnya, walakum fiha ma taddaun. Tapi kamu pun akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Nah, ini ada kesamaan. Jadi surga kita sama, yaitu yang dijanjikan Allah, tapi berbeda sesuai keinginan masing-masing. Nah, ini terdapat dalam surat Fussilat, surat ke-41, ayat 31. Nah, bisa dilihat. Surat Fussilat, ayat 31. Itu menyatakan, surga itu, di surga, kita masing-masing akan menemukan apa yang kita inginkan. Nah, ini apa? Inilah melengkapi gambaran surga yang hanya taman, sungai-sungai itu. Karena kebanyakan surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa demikian? Karena di Arab nggak ada sungai. Sungai kayak kita, Sungai Citarum, Ciliwung, Citanduwi, Bengawan Solo, nggak ada di sana. Adanya gurun tandus. Kalau ada sumber air, wadi, oase, maka di situ kemudian banyak penduduk yang tinggal karena hidup itu pasti memerlukan air. Nah, di situ ya. Nah, dengan demikian, maka sebagian ayat Quran itu sesuai sejalan dengan budaya orang yang menerima dakwah, tetapi kemudian disusul ayat-ayat lain yang lebih melengkapi. Sehingga makna dari satu ayat tidak bisa berdiri sendiri, namun pasti harus dikaitkan dengan ayat lain sebagai pelengkapnya. Nah, dengan demikian apa itu? Ada sebagian ayat, seperti tadi saya katakan, sesuai dengan budaya Arab, tetapi kemudian
dilengkapi ayat-ayat lain yang menyempurnakan informasi-informasi tadi. Oleh karena itu, mempelajari ayat Quran tidak boleh hanya satu ayat, tetapi harus dikaitkan, dirangkai dengan ayat-ayat lain yang menyempurnakannya. Nah itu Pak ya. Baik, silakan ada lagi. Masih anu Pak, mute. Unmute dulu Pak Jono. Silakan. Nggak bunyi ya? Nah, sudah bunyi, silakan. Oh, sudah bunyi ya. Pertanyaan berikutnya dulu. Silakan dari ini dulu, pertanyaan langsung dari Pak Habil dulu ya, Pak Habil. Pak Habil tolong di-unmute dulu. Apa? Pak Habil silakan di-unmute. Udah. Tolong pertanyaannya ringkas, dan itu ringkas ya Pak Habil ya. Ini waktunya nih. Jangan berkepanjangan nih. Terima kasih Pak Ustadz Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Menarik sekali kajian tafsir surat Ali Imran ayat 1 sampai dengan 63 pada pagi hari ini. Saya singkat saja Pak Ustadz, bahwa Ali Imran 1 sampai dengan 63 kisah Nabi Isa, ini kan sesungguhnya kalau di dalam pemahaman tarekat namanya ilmu laduni. Ilmu laduni karena Allah memberitahu langsung kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Isa sementara Nabi Muhammad tidak hadir pada saat itu. Ini hampir sama dengan ketika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa tidak sabar karena menyaksikan Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi kapal laut, dan menubuhkan rumah gubuk milik anak yatim. Ini kan rahasianya Nabi Muhammad, karena ini langsung berbicara Allah. Tapi alhamdulillah Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menuliskan kisah-kisah ini supaya umatnya itu punya pengetahuan. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Pertanyaannya gimana pertanyaan? Sesungguhnya ayat sebelumnya, ayat dari 53 sampai dengan 56 pernah dibahas juga, bahwa apakah benar, karena setahu saya tidak ada dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa itu suatu saat akan turun ke bumi untuk mengislamkan umat dia yang tersesat, bahwa agama itu agama Islam. Itu yang menjadi konsen, bahwa menurut hemat saya Nabi Isa telah diangkat oleh Allah dan telah diberitahu di ayat 55 bahwa hai Isa, aku akan beritahukan tiba ajalmu, di akhir ajalmu, dan mengangkat kamu untuk menyelamatkan pada orang kafir. Dan tidak mungkin Nabi Isa lagi akan turun ke orang kafir. Ya kan, tidak mungkin lagi. Jadi menurut pandangan saya Nabi Isa sudah selesai. Artinya tidak akan turun ke bumi lagi. Itu pertama, mohon komentarnya Pak Ustadz, Pak Prof. Yang kedua, di 61, yaitu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa setelah datanya ilmu pengetahuan yang jelas, apabila masih ada orang kafir yang membantah tentang kisah Nabi Isa ini, tentu kisah Nabi Isa ini sama dengan yang ada di Injil sekarang itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad mengundang orang-orang kafir untuk melakukan mubahalah. Itu artinya tantangan, artinya Allah itu mengetahui bahwa orang-orang kafir itu keras sekali. Dia tidak akan mengakui Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengundang orang-orang kafir untuk melakukan mubahalah, bahwa kisah Nabi Isa yang dapat ini adalah benar dari Allah. Tapi kan
sampai sekarang nggak ada yang berani, Pak Ustadz. Nah, yang terakhir, Pak Ustadz, minta komentar cepat Prof juga, di ayat, ya? Udah? Oh ya, Pak Ustadz, tapi ada sambungannya. Pak Ustadz, yang terakhir, di ayat 65 tentang kisah Ibrahim. Ibrahim ini adalah hadir duluan dibandingkan kitab Injil dan Taurat. Tetapi orang-orang kafir pun masih membantah juga Nabi Ibrahim. Nah, ini sama dengan kisah tentang Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim ini. Bahkan Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama tentang Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman. Mengenai masalah ini, saya nggak mendengar karena baterai mati, habis. Berarti saya nggak dengar lagi. Mengenai masalah ini, umat Islam terbagi dua. Yang pertama meyakini bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Ini didasarkan pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak di akhir zaman Nabi Isa akan turun, merobohkan salib, memusnahkan Dajjal, dan mengajak umat beriman pada Allah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Nah tetapi ada pula kelompok umat Islam lainnya mengatakan tidak akan ada manusia yang hidup kembali dan beraktivitas setelah matinya. Termasuk Nabi Isa tidak mungkin. Allah telah mewafatkan Nabi Isa. Ini dalam ayat disebutkan, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya Allah telah mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang sudah meninggal tidak mungkin akan turun lagi. Nah, ini secara logika ilmiah. Karena itu dalam Islam atau umat Islam meyakini atau keyakinan tentang akan turunnya Nabi Isa terbelah menjadi dua. Ada yang mengatakan akan turun, ada yang mengatakan tidak mungkin turun. Nah, Mahmud Saltut, rektor Al-Azhar tahun 60-an, menulis dalam bukunya Islam, Akidah dan Syariah tentang ini. Bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan khilafiyah, ya, suatu yang diperdebatkan. Ketika ini khilafiyah, kalau dalilnya meyakinkan, ada yang boleh percaya, tapi ada pula yang tidak mau percaya karena didasarkan logika ilmiah. Sehingga akibatnya yang ada adalah dua hal tadi. Nah, itu ya. Jadi jawaban pertanyaan pertama, bahwasanya keyakinan umat Islam terbagi dua. Ada yang yakin Nabi Isa akan turun lagi, ada pula yang yakin tidak akan turun lagi. Tidak ada yang akan hidup lagi. Kemudian pertanyaan kedua, Rasulullah SAW dikenal sebagai An-Nabiyul Ummiyu, Nabi yang tidak bisa tulis baca. Sehingga beliau tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu, dan beliau juga tidak pernah menulis apa-apa tentang Al-Quran. Semua yang beliau dapat itu wahyu dari Allah, dan kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat. Nah, di sini banyak orang meragukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah 2 kali ke Syria. Pertama ketika usianya 12 tahun, diajak pamannya. Kemudian kedua ketika usia 25 tahun,
ketika berdagang membawa barang-barang milik Khadijah. Nah, ada sebagian orang mengatakan dalam 2 perjalanan inilah Rasulullah pernah belajar, pernah mendengar dari pendeta-pendeta Yahudi. Sehingga apa yang dia ungkapkan menjadi Al-Quran dinilai merupakan informasi yang didapat dari pendeta Yahudi. Tapi ternyata kalau itu informasi dari Yahudi, di dalam kesamaan-kesamaan pasti terdapat perbedaan. Terutama yang terkait dengan kisah nabi-nabi. Kisah nabi-nabi itu dalam Bible selalu dikatakan dengan ungkapan-ungkapan yang vulgar. Kata-kata yang asusila. Jadi dalam Islam, dalam Al-Quran, tidak ada satu kata pun yang menyebutkan Nabi itu bersifat buruk seperti itu. Yang dikatakan bahwa nabi-nabi itu terpengaruh bujukan setan sehingga melakukan kesalahan. Nah ini ya. Sehingga dengan demikian itu apa yang diungkapkan Rasul itu sepenuhnya wahyu dari Allah. Kemudian ada juga beberapa yang tidak dapat diungkapkan. Misalnya Ashabul Kahfi, Zulkarnain, itu tidak diungkap dalam Injil. Kenapa? Karena kisah ini terjadi, Ashabul Kahfi misalnya, terjadi jauh setelah Nabi Isa wafat. Itu diperkirakan terjadi tahun 200 Masehi. Atau sebelumnya. Sehingga ketika Ashabul Kahfi ditidurkan selama 309 tahun, ketika bangun, dia menemukan penguasanya sudah berketuhanan yang esa. Nah ini ya, jadi tadi benar, Al-Quran seluruhnya wahyu dari Allah dan bukan inspirasi yang didapat Nabi dan diungkapkan melalui keinginannya sendiri. Tidak, semuanya wahyu dari Allah. Nah itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang masalah apa tadi? Nah, apa yang ketiga tadi Bapak? Nah itu jawabannya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Masih unmute Pak Jono. Pak Ustadz? Oke. Cukup Pak Habil. Ini gantian Pak Habil. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini masih ada beberapa pertanyaan di chat. Itu Pak Fadian, Pak Prof masih ada waktu Prof? Boleh, boleh. Oke, boleh. Sebentar. Yang chat. Ini tentang ini mengenai bayi tabung nih Prof. Ada bayi tabung ini kalau janinnya itu beda bapaknya itu gimana hukumnya nih? Pertanyaan dari Bu Endang itu ya. Ini kita sambung sekalian itu dengan pertanyaan dari Pak Taufik ini di ini tuh di apa? Al-Qur'an itu ada 200 gitu. Banyak nabi-nabi mendengar kalau banyak nabi itu ada 200-an itu. Bukankah nabi kita itu hanya 25? Mohon penjelasannya itu gitu. Ya. Dan jumlah nabi ini Prof. Ya. Ya, itu aja Prof. Jadi pertama bayi tabung. Bayi tabung itu muncul dari perkembangan ilmu medis. Perkembangan ilmu medis sehingga kalau pasangan suami istri tidak bisa menghasilkan keturunan, maka kemungkinan rahimnya tidak sehat atau kemungkinan lain. Ketika dinilai anak itu menjadi suatu yang utama dalam keluarga, maka ilmu kesehatan kemudian mengembangkannya bagaimana
bisa tetap memiliki keturunan Cukup ya? walaupun tanpa rahim. Akhirnya muncul bayi tabung tadi. Nah, kemudian dalam Islam disyaratkan bayi tabung dibolehkan asal bibitnya dari sperma suami dan dari ovum istri. Nah, ini yang prinsip sperma suami dan ovum istri kemudian disatukan dengan rekayasa genetika, baru kemudian bisa ada yang kemudian dibantu dimasukkan ke rahim istri lagi, atau ada pula yang mengatakan boleh di rahim perempuan lain asal bibitnya pasangan suami istri tadi. Nah, ini pertanyaannya, bibitnya bukan pasangan suami istri, sperma dari seorang laki-laki, kemudian ovum dari wanita yang bukan istrinya. Bagaimana ini? Prinsipnya dalam Islam itu tidak disahkan, tidak dibolehkan. Karena bayi itu berasal dari bukan pasangan yang legal, bukan pasangan yang sah. Nah, itu ketegasannya begitu. Kemudian pertanyaan lanjutan tadi apa, Pak Jono? Oh, nabi, jumlah nabi. Ya. Dalam Al-Quran ada ayat rusulan qad qasasna alaika wa rusulan lam naksushum alaika. Ada rasul-rasul yang sudah dikisahkan kepada Nabi Muhammad dan tercantum dalam Al-Quran, tapi ada pula rasul-rasul yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, ketika Rasulullah SAW Isra, beliau sampai di Baitul Maqdis di Palestina. Ketika itulah Jibril meminta Rasul untuk menjadi imam sholat. Maka Rasul bertanya, kalau saya menjadi imam, siapa makmumnya? Maka kemudian dijawab, makmumnya adalah para anbiya war rusul. Dalam tafsir Al-Munir, karya Wahbah Zuhaili, disebutkan bahwa jumlah nabi atau yang tepat arwah para nabi, roh para nabi yang ikut makmum jumlahnya ada 124.000 orang. Sedangkan rasul yang ikut makmum jumlahnya 313 orang. Nah, ini dapat dilihat dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Kok banyak sekali? Rasulullah SAW mengingatkan dalam ayat Quran, ada pesan Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini dalam surat Al-A'raf. Ya. Artinya apa? Dan sesungguhnya kami mengutus seorang rasul pada setiap masyarakat. Nah, setiap masyarakat ada rasulnya. Tugasnya apa? Mengajarkan untuk berakidah dan beribadah kepada Allah SWT dan menjauhi tauhid. Sedangkan masyarakat di dunia itu ribuan, itu bermacam-macam. Kalau yang diceritakan dalam Quran, itu hanya masyarakat yang tinggal di Timur Tengah. Sehingga kalau dalam Al-Quran, Nabi yang disebut itu hanya sekitar Syria, Palestina, Irak, Arab, Mesir. Hanya itu aja. Padahal masyarakat manusia ada di Eropa, ada di Asia, ada di Australia, ada di Amerika. Semuanya ada masyarakat manusia. Kalau ada masyarakat manusia berarti di tengah mereka ada pula nabi atau rasul. Cuma kebanyakan tidak dikisahkan dalam Quran. Tugas mereka sama. Apa itu? Mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah kepada Allah,
mengajarkan agar manusia menjauhkan diri dari kerusakan, dari penyimpangan, dari keburukan. Nah, itu tugas para nabi dan rasul itu sama. Nah, itu ya. Sehingga menurut Wahbah Zuhaili, jumlah nabi ada 124.000. Jumlah rasul ada 313. Sedangkan yang dipisahkan dalam Quran hanya ada 25. Nah, itu, Bapak. Baik, silakan Pak Jono. Pak Jono masih unmute. Oh iya, terima kasih Prof. Ya. Satu lagi pertanyaan Ya. pertanyaan aja itu, yang dari chat langsung dari Pak Hendar, silakan Pak. Di unmute. Pak Hendar Asmara, silakan. Iya, Tanya lah. saya jelas. Ya. Jelas Jelas. Pak Sony. Ya, jelas. Pak Ya, Hendar, Assalamualaikum jelas. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Mengenai tadi yang dibahas itu mengenai Nabi Isa itu ada dua pendapat. Itu saya kira sudah banyak dibahas dalam kajian-kajian baik di Pondok Indah maupun di tempat-tempat lain. Saya hanya melihatnya, mau menanyakan ringkas saja. Itu jarak antara Nabi Ibrahim dengan Musa itu berapa tahun ya, Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa berapa tahun? Ya. Sekarang kalau kita urut, dari Nabi Ibrahim ke putranya Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, mungkin jaraknya sekitar 90 sampai 100 tahun. Karena Nabi Ibrahim punya putra Ismail ketika sudah lanjut usia. Punya putra Ishak ketika usianya sudah 100 tahun. Istrinya Sarah waktu itu usianya 90 tahun. Nah ini. Kemudian Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub sekitar 30-40 tahun. Ya, 30-40 tahun. Kemudian Yakub punya putra 12, diantaranya Yusuf. Diantara Yusuf, ini sekitar juga 30-40 tahun. Nah itu ya. Kemudian Yusuf menurunkan keturunan Yusuf mengajak saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Pada awalnya jumlah mereka mungkin sekitar 40, 50, 60 orang. Tapi kemudian pada zaman Nabi Musa jumlahnya sudah ribuan orang. Nah ini mungkin jumlah itu diperkirakan antara 200, 300, 400 tahun kemudian. Sehingga globalnya jeda waktu atau jarak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa kemungkinan 400 sampai 500 tahun. Nah itu. Karena tadi Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak yang menurunkan Bani Israel itu sekitar 100 tahun. Ya, kemudian Nabi Ishak ke putranya Nabi Yakub sekitar 40-an tahun. Kemudian Nabi Yakub punya putra diantaranya Nabi Yusuf sekitar 40-50 tahun juga. Itu sudah 200 tahun. Kemudian ketika tinggal di Mesir dari jumlah 40-an, 50-an, 60-an menjadi ribuan orang. Pada zaman Nabi Musa, jumlah Bani Israel di Mesir sudah ribuan orang. Nah, ini sekitar 200 tahun lebih. Sehingga garis besar seperti tadi saya katakan, kemungkinan jumlah mereka sekitar 500 tahunan. Sekitar itu. Itu Pak ya. Baik, silakan. Lainnya, selesai. Pak Jono, selesai Pak Jono. Monggo. Monggo. Terima kasih Prof. Sekira cukup. Ya. Kita sudah ditunggu di Suriname gitu sama. Ya. Mau ditutup dengan doa, Prof. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya dalam kajian ini. Mari kita tutup dengan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad angkuli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna Amin. tiba'ah warinal Amin. batila batila warzuqna Amin. istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa Amin. siyamana wa Amin. qiyamana wa takbirana wa Amin. ruku'ana wa Amin. sujudana wa Amin. tasyahudana wa Amin. tamim taksirana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas tausiahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah pada hari ini. Saya lebih kurangnya mohon maaf sekali banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pada hari ini karena waktu kita memang terbatas itu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Pada guru kita kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya